Halo semuanya, kita lanjut pembahasan sebelumnya tentang identitas trigonometri ya. Kita bahas identitas trigonometri bagian keempat. Oke, kalian di sini masih ingat kan gambar segitiga siku-siku yang di video sebelumnya? Misalnya kita ambil nilai dari sin theta. Sin theta itu kan sisi depan per miring ya, berarti Y per R. Terus kita ambil juga yang kebalikan sin, berarti kosekan kan? Kosekan theta. Oke, berarti nilainya kebalikan Y per R berarti R per Y. Oke. Nah, kalau misalnya kita kalikan sin theta ini dengan kosekan theta, ini sama dengan Y per R dikali R per Y. Ini kan saling membagi ya, jadi satu hasilnya. Nah, di sini maka kita punya sin theta dikali kosekan theta itu sama dengan 1. Nah, berarti kalau misalnya kita bagi dengan sin ya, kedua ruas, berarti ini bagi dengan sin theta, ini juga bagi dengan sin theta. Berarti ini sin dibagi sin 1 ya. Nah, ini artinya kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Oke, dapat lagi ya ini identitas trigonometri. Lanjut, kita ambil lagi yang saling berkebalikan ya. Tadi kan ini sin sama kosekan ya. Terus kita ambil kosinus theta, ya kan? Berarti cos theta itu X per R. Terus kebalikan dari kosekan berarti sekan ya. Sekan theta itu R per X. Kita kalikan cos theta dengan sekan theta. Berarti X per R dikali R per X. Ini juga sama, saling membagi jadi 1 ya. Sehingga cos theta ini dikalikan dengan sekan theta, hasilnya adalah 1. Kita bagi kedua ruas dengan cos theta. Oke. Berarti di sini kita punya sekan theta sama dengan 1 per cos theta. Identitas trigonometri lagi. Oke, yang terakhir tinggal yang tan berarti ya. Tangen theta itu Y per X dan kotangen berarti ya. Kotangen theta itu X per Y. Kita kalikan tan theta dengan kotangen theta sama dengan Y per X dikali X per Y. Ini saling membagi lagi, berarti jadi 1 ya. 1 sama dengan tan theta dikali kotangen theta. Kedua ruas kita bagi dengan tan theta lagi, berarti yang ruas kirinya tinggal kotangen theta sama dengan 1 per tan theta. Nah, ini juga sama identitas trigonometri. Oke, kita lanjut ya identitas trigonometri yang kelima nih. Kita pakai identitas trigonometri yang tadi yang udah ada di video pertama ya. Kita tahu kalau kosinus kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, kita bakal cari identitas trigonometri yang lain dari sini ya. Cara yang pertama, di sini kita akan membagi semua ruasnya dengan kosinus kuadrat theta. Oke, berarti ini kita bagi dengan cos kuadrat theta. Terus ini juga sama, kita bagi dengan cos kuadrat theta. Ini juga sama, kita bagi dengan cos kuadrat theta. Nah, operasi ini bisa kita lakukan, soalnya kalau kita membagi dengan bilangan yang sama atau dengan sesuatu yang sama semua ruasnya, itu nggak akan merubah nilainya. Jadi boleh-boleh aja ya. Oke, kita selesaikan. Ini kita bagi jadi 1 kan. 1 ditambah sin kuadrat. Berarti sin kuadrat ya. Sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Nah, yang ini kita keluarin kuadratnya. Jadi sin theta per cos theta
dikuadratkan. Boleh kan? Nah, terus ini kita ingat lagi nih, sin per cos itu adalah bentuk trigonometri dari tangen kan? Berarti ini bisa kita tulis sebagai tan kuadrat theta. Dan ruas kanannya ini bisa kita tulis jadi 1 per cos theta dikuadratkan. Nah, dari yang sebelumnya 1 per cos itu kan sama dengan sekan ya. Berarti ini bisa kita tulis jadi sekan kuadrat theta. Nah, jadi kita punya identitas yang baru lagi nih. 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Oke, satu lagi ya. Kita pakai yang sama, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Kalau yang tadi kita baginya dengan cos kuadrat theta kan. Nah, kali ini kita bakal bagi kedua ruasnya dengan sin kuadrat theta nih. Oke, kita bagi dengan sin kuadrat theta. Ini juga sama. Pokoknya semua ruas harus dibagi dengan sesuatu atau bilangan yang sama. Oke, kalau sudah, ini kita bagi ya jadi 1. Berarti ini kita tulis dulu 1. Nah, terus ini juga pangkatnya kita keluarkan ya. Jadi cos theta per sin theta dikuadratkan ditambah 1 sama dengan ini jadi 1 per sin theta. Berarti dikuadratkan. Oke, terus nah kalau yang tadi sin per cos itu tangen, cos per sin itu kan kebalikan dari tangen berarti. Artinya ini adalah kotangen ya kan? Kotangen dari theta. Kotangen theta dikuadratkan ditambah 1. Nah, terus 1 per sin ini sama dengan kosekan kan? Berarti jadi kosekan theta kuadrat. Oke, berarti identitas trigonometri yang lain kita punya kotangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Nah, jadi inilah identitas yang kita dapat juga dari menurunkan identitas trigonometri yang lain. Oke, nah jadi itu kurang lebih beberapa identitas trigonometri. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal aja ya. Oke, di sini udah ada soalnya nih. Buktikan 1 per akar dari tan kuadrat A dikali sin A sama dengan cos A. Oke, kita akan membuktikan apakah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Berarti kita cukup membuktikan salah satu ruasnya aja. Berarti kita buktikan ruas yang kirinya aja, yang ini, yang sebelah sininya aja ya. Oke, kita selesaikan. 1 per akar tan kuadrat alfa. Ada kuadrat di dalam akar, berarti artinya tinggal hilangkan akarnya aja ya. Berarti jadi pangkat 1 kan. Maka ini jadi 1 per tan alfa. Oke, yang masih bingung kayak gini. Kan akar itu sama dengan pangkat setengah kan? Oke, berarti kalau misalnya ada akar A kuadrat, artinya ada A kuadrat dikali setengah. 2 dikali setengah 1 kan? Oke, jadi A pangkat 1. Nah, ini juga sama, jadi hanya tan A aja, tan pangkat 1. Oke, 1 per tan dikali sin A. Oke, jadi cara membuktikannya kita harus ingat identitas-identitas trigonometri yang kita bahas sebelumnya nih. Ingat kan 1 per tan itu sama dengan kotangen kan? Berarti kot A dikali sin A. Oke, berarti ini sama ya senilai artinya. Oke, nah setelah ini kotangen itu juga senilai dengan cos A per sin A, ya kan? Kalau tangen itu sin per cos, kalau kotangen itu cos per sin. Oke, berarti ini cos per sin dikali sin A. Oke, ini bisa dibagikan sin A dibagi sin A1. Maka ini ternyata hasilnya adalah cos A.
Nah, karena ruas kirinya juga bisa membentuk cos A, berarti ini terbukti sama ya. Oke, nah gitu cara membuktikannya. Dimana pada soal ini kita pakai identitas trigonometri yaitu 1 per tan A ini sama dengan kotangen A. Kemudian kotangen A kita ubah jadi cos per sin A. Oke, nah jadi kayak gitu ya prinsipnya, makanya identitas trigonometrinya harus benar-benar dipahami dan juga dihafal. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya.